Mari kita berdoa. Kami menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan, dan mengakui kuasa dan kebesaran Tuhan Yesus yang bangkit senantiasa menaungi kehidupan kami. Kekuatan hidup untuk kami melangkah bersumber dari Tuhan. Kesanggupan untuk memilih yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tuntun kami untuk melakukan dan mengambil bagian itu dalam berkarya dan melayani. Dan ketika kami merasa bahwa seringkali kami diperhadapkan dengan tantangan-tantangan karena pilihan hidup ini, kami membutuhkan kuasa firman-Mu melingkupi hidup kami. Kami membutuhkan kekuatan dari kuasa firman-Mu untuk menuntun kami, agar kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang telah lahir kembali, dan boleh menampakkan kelahiran kembali itu dalam hidup kami dengan sesama. Bersabdalah bagi kami ya Allah Tuhan yang bangkit, agar kami boleh belajar untuk tundukkan diri kami, hidup menurut kuasa dan tuntunan firman-Mu. Tuntun hamba-Mu, berikan kesanggupan bagi hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan hidup. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 hingga ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 hingga ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam persekutuan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan
memeliharanya dan mau melakukannya. Haleluya. Kita sudah lahir kembali. Tema khotbah di minggu pertama bulan Mei tahun 2014 ini. Bapak Ibu, banyak orang yang menandai lahir baru dalam denominasi tertentu, menunjuk pada sesuatu yang dialami, ada perubahan dalam kehidupan. Ada hal yang terjadi begitu luar biasa atau spektakuler dalam kehidupan mereka. Dan lahir baru dipahami bahwa segala sesuatu akan berjalan dalam kehidupan ini katakan baik-baik saja. Tidak demikian dengan apa yang terjadi pada jemaat perdana di Asia Kecil. Apa yang dikatakan Petrus dalam khotbah bagi jemaat perdana atau jemaat mula-mula itu, mereka ada pada situasi yang tidak baik. Mereka harus berjuang. Mereka harus bertahan. Mereka harus kuat untuk menghadapi penganiayaan karena mengikut Kristus. Ini khotbah Petrus pada jemaat di Asia Kecil yang hari ini kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Petrus mau menegaskan kepada jemaat mula-mula itu bahwa dalam mengikuti Kristus ada bagian yang tidak selalu baik keadaannya. Dalam mengikuti Kristus tidak selalu kita bisa mengatur bahwa kehidupan kita selalu ada di atas dan kita akan sulit ada di bawah. Tidak. Ini bagi Bapak Ibu dan saya pun harus mengalami kenyataan seperti ini karena dalam kehidupan kita tidak selalu bisa mengatur bahwa kehidupan kita selalu baik dalam kehidupan ini menurut apa yang kita inginkan dan kita tetapkan dalam hidup kita. Menarik adalah ketika Petrus menyampaikan kekuatan pengharapan yang baru yang harusnya tertuju kepada Allah dinyatakan melalui kebangkitan Kristus. Dinyatakan bahwa Yesus telah mati dan telah dipersembahkan untuk kehidupan orang percaya sebagai yang berharga. Karena itu harganya tidak murah. Bukan dengan barang yang fana, kata Petrus. Bukan dengan emas. Bukan dengan perak. Bapak, Ibu, dan saya ditebus untuk masuk dalam hidup yang lahir kembali. Penegasan ini memberikan kekuatan dan penghiburan. Penegasan ini memberikan keteguhan iman untuk mereka percaya bahwa di dalam penebusan Kristus ada pengharapan yang selalu orang percaya punya untuk ditujukan hanya untuk Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kenyataan dalam kehidupan kita adalah kenyataan yang selalu kita alami. Suka duka kehidupan ini berjalan beriringan. Kenyataan kehidupan yang kita alami bahwa di tengah-tengah kehidupan gereja di masa kini
Siapa yang percaya kepada Kristus yang bangkit itu adalah orang-orang yang akan selalu hidup dalam kesenangan. Tidak. Gereja yang melayani begitu banyak di tengah-tengah kehidupan dengan sesama, untuk melayani sesama kita dan katakan karena Kristus telah bangkit dalam kehidupan kita, dan pelayanan itu kita lakukan dengan bersibuk ria di tengah-tengah pelayanan itu, tidak berarti menjamin bahwa gereja itu tidak punya tantangan. Selalu ada bagian hidup yang diperhadapkan dengan pergumulan dan penderitaan. Untuk itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mau memaknai apa yang firman Tuhan ini katakan di dalam kehidupan kita, kita harus belajar untuk mau diubah, mau mengalami perubahan di dalam kebangkitan Kristus untuk hidup di dalam pengharapan yang tertuju kepada Allah. Apa yang diubah dalam kehidupan kita? Apa yang harus mengalami perubahan? Perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah kita tidak lagi hidup di dalam kesia-sia. Kita tidak lagi hidup di dalam tekanan dosa, atau kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, dan kita tidak punya rasa takut untuk menjalani hidup dengan segala macam tantangan yang kita alami di tengah-tengah kehidupan ini. Jelas bagi Bapak Ibu dan saya, dilahirkan kembali atau lahir kembali memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar kita katakan kita telah menerima Kristus, kita telah menerima kehidupan baru. Dilahirkan kembali atau lahir kembali memiliki makna yang sangat dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Belajar untuk menjalaninya dengan ketaatan dan kesetiaan. Apapun keadaan kita. Belajar untuk percaya akan kekuatan Kristus yang bangkit itu di dalam kehidupan kita telah memberikan segala sesuatu yang akan kita alami di dalam kehidupan ini. Apapun kenyataan hidup yang kita jalani. Pernah satu waktu Bapak Ibu, ada keluarga yang menjadi pengikut Yesus dengan semangat untuk kalau mengikut Kristus banyak pergumulan yang akan diselesaikan dengan gampang di dalam kehidupan mereka. Suami istri dan 3 orang anak. Pertama kali mereka masuk dalam persekutuan di dalam Kristus dan jemaatnya, mereka punya semangat hidup dan melayani begitu luar biasa. Sukacita di dalam kehidupan mereka luar biasa. Dan sepertinya mereka merasakan ketika hidup di dalam persekutuan dengan Kristus yang bangkit itu tidak ada persoalan. Tahun kedua mereka sekeluarga ini mengambil bagian di dalam pelayanan dengan semangat mengikut Kristus yang bangkit. Ternyata ketika mereka juga masuk di dalam pelayanan di gereja Tuhan, mereka juga bersuka cita karena menurut mereka, mereka jumpai orang-orang yang baik, orang-orang yang dapat bekerja sama dengan mereka, orang-orang yang dapat bersahabat dengan mereka. Dan mereka katakan, ternyata di dalam gereja pun tidak ada pergumulan. Dan kami dapat melayani dengan sukacita. Tahun ketiga Bapak Ibu,
tahun ketiga dan tahun keempat. Ada bagian yang mengecewakan hidup mereka. Suami kehilangan pekerjaan, istri karena tidak bekerja sulit untuk mengatur kehidupan rumah tangga. Anak-anak mulai sulit untuk melanjutkan sekolah mereka. Setiap waktu suami dan istri ini selalu bertengkar di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Keadaan seperti ini ketika mereka juga ada di tengah-tengah persekutuan, ternyata kehadiran mereka tidak 100% kehadiran mereka diterima tanpa ada pergumulan di tengah-tengah pelayanan. Mereka mulai menemukan ada orang-orang yang melayani bersama dengan mereka, seringkali menganggap remeh kehadiran mereka. Ketika pelayanan itu dilakukan semampu mereka, ada kritikan yang mereka terima dan itu membuat mereka menjadi sakit hati. Sudah merasa melakukan yang terbaik tiap hari ada di dalam pelayanan itu, tapi ketika ada bagian-bagian yang mereka alami dalam pelayanan itu membuat mereka memiliki akar pahit di dalam pelayanan itu. Akhirnya mereka katakan, ternyata kasih persaudaraan di tengah-tengah pelayanan jemaat pun tidak diberikan dengan tulus, ikhlas, dan sungguh-sungguh. Tahun kelima Bapak Ibu, suami, istri, dan ketiga anaknya menemui pendeta. Dengan tekanan hidup yang begitu kuat, kecewa akan pelayanan yang mereka rasakan, bagaimana penolakan dan bagaimana mereka mengalami pergumulan. Mereka jujur katakan di hadapan pendeta, kami kira mengikut Kristus yang bangkit itu segala sesuatu baik. Tapi kenyataan yang kami terima, hidup kami begitu sulit dan menderita. Kami kira masuk di dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan itu membawa sukacita. Tapi kenyataan di dalam pelayanan itu justru kami melihat banyak batu sandungan. Justru kami merasakan akar pahit itu sulit untuk kami hilangkan. Mulai hari ini, kami putuskan bahwa kami tidak lagi bersedia untuk mengikut Kristus. Satu keluarga ini akhirnya tinggalkan iman mereka kepada Kristus dan kembali lagi untuk hidup seperti sebelumnya, hidup dengan apa yang mereka imani. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan yang seperti ini dikatakan oleh Petrus dalam khotbahnya, seorang yang telah lahir kembali adalah seorang yang benar-benar mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam ketaatan yang dijalani dalam kehidupannya dari waktu ke waktu dengan berbagai pergumulan dan penderitaan dalam hidup. Seorang yang lahir kembali adalah seorang yang mau memberikan kasihnya dengan tulus, ikhlas, tidak dipoles. Soalnya banyak polesan dalam mengasihi orang di tengah-tengah pelayanan. Kenapa kita sering kali melihat ada banyak orang yang merasa tidak damai sejahtera di dalam pelayanan? Karena apa yang kita bagikan
Apa yang kita sampaikan kepada orang-orang di dalam pelayanan itu adalah kita sampaikan dengan tidak bersumber dari kasih yang sungguh-sungguh itu. Ini penting Bapak Ibu, supaya lahir kembali. Bukan sekedar kita memahami karena kita ada di dalam kebangkitan Kristus yang telah memberikan kemenangan hidup bagi kita. Tapi lahir kembali, mau katakan ada bagian hidup yang kita diubah untuk menjadi berkat. Menjadi orang-orang yang mendatangkan kekuatan dan penghiburan bagi orang lain. Di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan dan pengabdian kita. Ketika Tuhan mengutus kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan dengan orang lain. Aku telah lahir kembali. Suatu penegasan yang nilainya sangat mahal. Dikatakan dengan darahnya yang mahal. Hidup yang lahir kembali itu telah dipersembahkan Kristus bagi setiap orang percaya. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, semua kita yang boleh hidup mensyukuri kemenangan karena kebangkitan Kristus dan mau hidup di dalam lahir kembali. Firman Tuhan hari ini sangat tegas katakan bagi kita sekalian, kalau kita mau merasakan penghiburan yang bersumber dari Tuhan dan ada pengharapan yang tidak pernah hilang dari kehidupan kita, berbagi hiduplah Bapak Ibu dengan sesama, dengan orang lain. Jangan juga pisahkan hidup kita bahwa kita lebih lebih bersih dari orang lain. Jangan. Bagi hidup Bapak Ibu berbau dengan orang lain, tapi harus dengan kasih yang tulus. Jangan pura-pura, jangan munafik. Jangan juga karena ada kepentingan. Ini banyak banget Bapak Ibu kalau mau dikatakan jujur dalam kehidupan kita. Tulus itu susah untuk didapat masa kini. Karena selalu ada kepentingan, selalu ada keinginan di balik kasih yang kita bagikan. Yesus tidak mengajarkan setiap orang percaya untuk mengasihinya dengan kemunafikan, tapi dari hati yang tulus dan ikhlas. Itu makna lahir kembali untuk Bapak Ibu dan saya. Mengamalkan kasih persaudaraan, mengasihi, saling mengasihi dengan segenap hati. Kasih ini luas Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu dan saya tahu persis kasih ini diajarkan sangat luar biasa di dalam firman Tuhan ini. Satu kali Bapak Ibu saya punya teman seangkatan di kuliah. Ketika dia dipercayakan untuk menyampaikan khotbah dari 1 Korintus 13 tentang kasih. Ini karena dia bercerita lalu kita semua pada mengerti pada waktu itu. Dia baca bagian firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai 13. Kemungkinan dia baca bisa sampai 5 sampai 7 menit. Tapi ketika dia selesai membaca dan dia menyampaikan khotbah, dia cuma menyampaikan khotbah tentang kasih ini dalam 2 menit. Dia katakan begini Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sudah jelas dalam kitab ini mengatakan seperti apa kasih itu. Kata dia, lakukanlah sesuai dengan 1 Korintus 13, maka saudara dan saya hidup di dalam kasih itu. Amin. Dia ceritakan itu bagi kami dan kami akhirnya katakan, setiap ketemu kita pasti akan mengingat dia. Khotbah 2 menit dalam khotbah jemaat. Lalu kami bercanda bersama sahabat kami ini, pantesan
kamu tidak dipercayakan menjadi pendeta, dan dia tidak jadi pendeta Bapak Ibu. Dia hanya seorang yang melanjutkan bidang ilmunya dengan bagian tugas yang cukup berharga. Dan sampai hari ini dia mengikuti suaminya dan tidak pernah menjadi seorang pendeta jemaat. Kami bercanda pantas kamu tidak jadi pendeta karena khotbah cuma 2 menit tentang kasih dari 1 Korintus 13. Tapi dipikir-pikir Bapak Ibu, kasih itu sangat jelas Alkitab mengatakan bagi kita. Kalau kasih itu sudah sangat jelas dan sangat tegas dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Jelas, kasih itu dipersembahkan dengan hidup yang mahal harganya. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya diajarkan untuk memaknai lahir kembali, tidak usah spektakuler Bapak Ibu memaknainya. Bagi diri Bapak Ibu ada di dalam persekutuan dengan orang lain. Jangan merasa diri kita lebih hebat dan kita alergi dengan orang lain. Kalau kita menjumpai dalam pelayanan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita hanya untuk bersalaman, ulurkan tangan Bapak Ibu dan saya untuk bersalaman. Jangan juga jijik dengan orang-orang yang kita jumpai. Itu mau menandakan bagi Bapak Ibu dan saya, kasih itu murni Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Itu nilai hidup seorang yang telah lahir kembali melalui kebangkitan Kristus. Dimanapun kita berkarya, dimanapun kita melayani, mau jemaat, mau pemimpin jemaat, berikan kasih itu sungguh-sungguh. Layanilah sesama kita dengan segenap hati. Maka kasih yang abadi dari Kristus itu tidak akan pernah lekang dalam kehidupan kita. Saya telah lahir kembali. Bapak Ibu boleh ngomong itu bersama-sama? Kita ucapin ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Saya telah, buktikan itu dalam hidup, pengabdian, pelayanan Bapak Ibu. Dan tidak akan pernah ada yang sia-sia. Kasih itu terbagi untuk orang lain. Karena kasih itu juga akan kembali dalam kehidupan kita untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan. Dan di sanalah kita katakan, Yesus yang bangkit itu telah memberikan